Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada, khususnya para anggota jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu dengan renungan harian Carpe Diem untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kali ini di hari Sabtu 14 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 165, bait yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9 ini adalah bagian dari penggembalaan Rasul Yohanes kepada jemaat yang pada saat itu dikacaukan oleh pengajaran sesat. Salah satu kesesatan yang diajarkan adalah bahwa orang percaya tidak akan pernah berdosa lagi. Dengan anggap remeh, mereka menyatakan bahwa jika sudah hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka dosa tidak lagi ada pada orang percaya. Dan akhirnya mereka menganggap biasa saja segala perilaku kegelapan, segala perilaku yang buruk tidak dianggap sebagai dosa lagi. Kondisi yang seperti itu sebenarnya juga muncul dalam dunia kita sekarang ini. Salah satunya adalah dalam bentuk budaya membenarkan diri sendiri. Di media sosial dan dalam percakapan sehari-hari, orang cenderung membela diri dan menyalahkan orang lain. Kesalahan jarang diakui, yang lebih sering adalah mencari alasan. Tanpa sadar, pola seperti ini juga masuk dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Orang bisa aktif, beribadah, dan melayani di gereja, tapi enggan mengakui kesalahan terhadap sesamanya, apalagi di hadapan Tuhan. Contoh lainnya adalah normalisasi tingkah laku dan perbuatan dosa. Banyak hal yang dulu dianggap salah, kini dianggap biasa saja. Kebohongan kecil, kemarahan yang dilampiaskan di internet, iri hati, keserakahan, bahkan hidup yang semakin jauh dari Tuhan. Akibatnya hati nurani menjadi tumpul. Apa yang tidak benar, yang nista, dianggap normal-normal saja. Akhirnya mengakui dosa bukanlah kebiasaan rohani lagi. Tiada kegentaran di hadapan Tuhan. Kehidupan dunia kita yang dipenuhi oleh kesibukan juga membuat orang Kristen tidak punya waktu lagi untuk memeriksa diri sendiri. Memeriksa secara seksama apakah telah terjadi perbuatan dosa terselip dalam apa yang kita kerjakan di hari itu. Akibatnya dosa menjadi menumpuk, tak nampak lagi oleh karena hati telah disibukkan oleh yang lainnya. Dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan hari ini menjadi pengingat yang sangat penting buat kita. Yohanes tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan berdosa. Justru, Yohanes menunjukkan jalan pemulihan. Mengaku dosa kepada Tuhan. Mengaku dosa berarti jujur di hadapan Allah. Tidak menutupi dosa-dosa yang telah dilakukan. Bahkan tidak
berusaha untuk membenarkan diri, tetapi menyerahkannya kepada Allah. Kabar baik buat kita adalah bahwa Allah dalam karakternya sendiri menjadi dasar pengampunan itu. Allah itu setia, artinya Ia tidak pernah berubah dalam kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Ia juga adil, artinya dosa yang diampuni bukan berarti dosa tanpa implikasi, tapi implikasinya itu telah ditanggung oleh Kristus. Dengan demikian, keadilan Allah adalah bahwa pengampunan itu berdasarkan karya penebusan Kristus. Karena itu ketika kita datang dengan hati yang mengaku dosa kepadanya, Allah bukan hanya mengampuni, tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, Ia juga menyucikan hidup kita. Di zaman yang penuh pembenaran diri saat ini, kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kerohaniannya sehat adalah jika ditandai oleh kerendahan hati untuk mengaku dosa. Kita orang percaya dipanggil terus untuk memelihara hati yang peka terhadap segala dosa dan perbuatan yang tidak baik. Dan juga dipanggil terus untuk berani berkata kepada Tuhan, "Aku salah, ampuni aku Tuhan." Dari situlah pemulihan dimulai, dan dari hati yang disucikan itulah kehidupan yang baru dapat bertumbuh. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kami mengakui bahwa banyak sekali kesalahan dan dosa yang kami telah perbuat, baik yang sadar maupun tidak sadar. Kiranya Engkau menolong kami dan mengampuni segala dosa kami, serta menyucikan kami, sehingga kami boleh pulih kembali dan menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.